Halo, apa kabar sahabat-sahabat tukang semua? Semoga sahabat-sahabat tukang semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oke, jumpa lagi dengan saya Jenny Bangun Perkasa, Asan KINT. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cara untuk memberikan pembelajaran terhadap sahabat semua, gitu kan? Sering kita dengar di negara kita, di negara Indonesia itu terjadi gempa di mana-mana, dan yang bikin kita tidak tega pada saat terjadi bencana gempa itu banyak sekali rumah yang hancur tanpa tersisa sedikit pun. Mereka rata dengan tanah, bangunan itu rata dengan tanah. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang jadi korban karena ambruknya fisik bangunan itu tersebut. Nah, ambruknya fisik bangunan itu tersebut yang pertama adalah memang karena goncangan dari gempa itu sendiri, skala Richternya terlalu tinggi. Terus yang kedua, teknis pembangunan fisik bangunan itu sendiri tidak memenuhi syarat yang sudah dianalisa ataupun sudah ditemukan oleh para ahli-ahli pembuat bangunan. Sebenarnya mereka sudah berusaha keras bagaimana caranya, berbagi cara, berbagi ilmu sama kita semua agar kita itu nantinya itu dalam membangun ataupun dalam menempati bangunan tersebut kita itu aman. Aman dari terpaan sinar matahari, aman dari rasa dingin, aman dari, dan juga aman dari bencana. Oke, makanya saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya. Mungkin ini bisa menjadi solusi, walaupun tidak menjadi solusi 100%, tapi mudah-mudahan bisa mengurangi faktor dari bencana itu tersebut, nantinya tidak terlalu imbas untuk hancurnya bangunan fisik ataupun rumah. Oke, ini saya sudah sekat bentuk konstruksi yang tahan gempa, karena mereka itu sebenarnya sudah menganalisa bagaimana bangunan agar tahan gempa, karena strukturnya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, ini sekatnya udah saya bikin. Maksud saya itu seperti ini. Banyak saya lihat di media-media televisi, setelah terjadinya gempa tersebut, mereka itu membangun rumah, tapi katanya rumah tahan gempa, tapi bentuknya yang kadang-kadang tidak seperti rumah. Masa rumah dibikinnya bulat kayak bola gitu kan? Ya bener, bulat kayak bola terus dibikin pakai cor semua ya. Dia kalau kena gempa ya dia akan pecah kemana, orang pakai cor beton semua gitu kan. Cuma yang kita inginkan kan, walaupun itu tahan gempa, tapi secara view, secara teknis ataupun secara artistik itu masih kelihatan bentuknya seperti rumah biasa, rumah minimalis, rumah tempat tinggal kita umum, tapi tahan terhadap gempa. Dan ini saya sudah sekat untuk struktur bagaimana rumah yang tahan gempa. Tahan 100%. Saya tidak menjamin, tapi bisa mengurangi faktor ambruk karena di sini ada teknis-teknisnya. Oke, yang pertama, setelah kita menggali pondasi, ya ini juga sahabat-sahabat, yang jadi faktor kita itu menggali pondasi itu biasanya ngukur cuma dari kedalaman. Sedangkan kalau sistem settingnya untuk bangunan itu sendiri, sebelum kita mendirikan bangunan ini kan berat, tonasenya berat. Kita kadang-kadang membangun cuma asal gali, begitu secara kira-kira bangunan itu udah kuat, kita langsung pasang pondasi ataupun kita pasang cakrayang. Sebenarnya tahap awal sebelum kita membangun, kita itu harus sondir, tes untuk sigma tanah per sentimeter terhadap daya dukung terhadap beban yang akan dia terima. Tanah tersebut mampu memikul beban per sentimeternya itu berapa kilo. Oke, itu terlalu
mendetail lah kalau saya bilang sama untuk rumah tinggal sampai tes solder ini itulah. Oke. Yang pertama, tahap awal yang pertama, kita galian tanahnya itu sampai ketemu tanah asli dulu, karena banyak lahan terbuka. Ini saya ngomongnya secara umum, lahan terbuka, begitu lahannya sudah tinggi, tapi ternyata awalnya memang tanah urugan gitu kan. Nah terus kita gali, kita jangan berhenti, ini udah dalam, ini jangan. Kita gali sampai ketemu tanah yang keras. Itu kalau kita sebagai perkiraan awal-awal kalau tanah itu sigma tanahnya bagus. Setelah kita gali untuk cakar ayam, kita bikin terucuk. Kalau kita nggak mau pancang, kita pakai terucuk pakai bambu. Kalau yang bagus pakai cakar ayam, walaupun nanti aplikasinya pakai mini pancang yang diameter 20 persegi gitu kan, yang ukuran 20 meter persegi ataupun yang diameter 20 bulat itu. Kita pancang satu cakar ayam, kita kasih 4 apa 5. Nih tahap awalnya, kita gali, kita pancang pakai mini pancang, pakai pancang ya, minimal pakai pancang yang ukuran 20 persegi ataupun diameter 20. Kita pancang sampai ketemu tanah keras. Itu satu poinnya, kita pancang. Nah, oke. Kalau pancang itu buat rumah mewah, oke. Sekarang kalau buat rumah kampung, ya kan? Karena yang sering ambruk juga rumah kampung. Kalau rumah kampung kita usahakan kita terucuk pakai bambu sepanjang 2 meter atau 2,5 meter. Kita masukkan di lubang yang 1 meter persegi ini, kita masukkan paling enggak 10 sampai 12 batang terucuk. Oke ya. Ini berawal dari pertama kita terucuk. Setelah kita terucuk sudah kelar, kita levelkan rata dengan galian fondasi tadi yang awal. Kita pasang pasir uruk. Pasir uruk ini fungsinya sebagai nantinya itu balance, per kalau kita bilang. Lah makanya sebelum kita ngecor cakar ayam, di bawahnya itu kita uruk untuk pasirnya dulu setebal 10 cm. Nih, pasir uruk setebal 10 cm. Setelah itu kita masukkan batu kali. Kurang lebih tingginya 20 cm. Nah, fungsinya antara pasir dengan batu kali ini, kalau terjadi pergerakan, nanti fondasi kita itu akan bergerak dengan aman gitu kan. Dia akan geser-geser itu. Karena dia apa? Tidak terpancang dengan tanah asli. Kalau tanah asli terjadi pergerakan ataupun sampai terjadi bencana, dia akan bergerak secara seperti ada pegasnya, ada pernya gitu. Fungsinya dari pasir uruk dan astampeng ataupun batu kosong. Oke, sekarang dari terucuk, pasir uruk, astampeng sudah jelas. Sekarang lanjut. Kita usahakan pakai pondasinya itu pondasi setempat ataupun cakar ayam. Kalau yang paling bagus lagi kita pakai pelket. Semua kita setelah kita cakar ayam, lantainya kita pelket semua. Ini di posisi lantai kita pasang pelket. Berarti setelah ketemu cakar ayam, leher cakar ayam, ketemu slope, kita cor semua lantainya. Itu yang paling aman. Tapi biayanya mau berapa? Ini namanya rumah kampung, ya. Nggak mungkin kita bikin pelket. Oke, cakar ayam. Usahakan cakar ayam minimal lebar bawah, tapak bawahnya itu 70 cm dari lebar galian yang ini 1 meter. Tapak bawahnya itu 70 cm persegi. Dan ketebalan cakar ayamnya itu minimal 25 cm seperti yang saya gambarkan pada saat saya tutorial untuk menghitung fondasi dan menghitung cakar ayam. Oke. Sekarang untuk lehernya. Lehernya ini 20 cm persegi. 20 cm persegi. Sekarang kalau kita lihat secara view aja. Kita angan-angan, kita lihat. Berarti ini kalau terjadi pergerakan, karena di sini nggak ada tadi kayak yang pakai fondasi batu kali, dia stuck mati di situ, dia kan kayak geser ke sana, geser ke sini gitu.
dia kayak punya bekas. Lah, oke. Kita sudah rencanakan bawahnya kita anggap kuat menerima beban. Lah, setelah kita pasang leher, kita pasang slope. Kita pasang slope-nya itu jangan seperti slope biasa yang ukuran 15 kali 20. Kita pasang slope ukurannya 15 kali 35. 15 untuk lebarnya, 35 untuk tingginya. Oke ya. Dan kita usahakan startnya itu kita isi 6. Kenapa? Karena fungsi slope ini sendiri adalah untuk meratakan beban dari atas yang diterima semua sebelum turun sampai ke cakar ayam diratakan dulu oleh slope. Jadi kalau seumpama kalau seumpama dari salah satu slope itu, dari salah satu cakar ayam itu ada yang kurang pas ataupun kurang kuat untuk sigma tanahnya, akan terbantu oleh perataan dari slope itu sendiri karena bebannya sudah dibagi rata. Kalau untuk contoh-contoh yang awal saya dikasih setapak atau cakar ayam ada 14, berarti seumpama atasnya ada 14 ton, mereka akan dibagi rata oleh masing-masing dari cakar ayam itu tersebut. Oke, lanjut. Dikasih slope ukuran 15 kali 35. Jangan ukuran normal 20 kali 15. Walaupun di atasnya nanti rumah tinggal biasa, yang biasa pakai herbel ataupun pakai batu bata, ketinggiannya 3,5 meter sampai 4 meter, kita kasih itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya sudah sampai ke slope. Sekarang tinggal kolom praktis. Ini kolom praktis. Kolom praktis yang standarnya adalah 15 kali 20. Pakai besi 10, kita kasih yang pakai 15 25. Kita kasih pakai 10 besi 10 full, kita isi 6. Nah, ini pembesiannya seperti itu untuk kolom praktisnya. Berarti dari bawah bebannya sudah diratakan dan diikat sama slope. Terus yang ke atasnya kita bikin kolomnya bukan hanya kolom praktis tapi kolom struktur, yaitu pakai 15 25 dengan pembesian startnya isinya 6, cincinnya jarak 20 cm. Oke, kita cor nanti dengan dari awal sampai ini semua cornya pakai campuran 1 2 3. 1 untuk semuanya, 2 untuk pasirnya, dan 3 untuk splitnya. Oke. Nah, setelah kita pasang kolom-kolom ini sebagai pengikat dinding-dindingnya, di atasnya kita pasang ring balok. Jadi semua bangunan ini nanti bawahnya sudah keikat, atasnya bebannya juga keikat. Ini hanya untuk memikul beban atap. Terus finish dindingnya setelah kita kasih kolom praktis, atasnya kita kasih ring balok ukuran 15 20 dengan pembesian startnya isi 4, jarak cincinnya 20, cornya pakai 1 banding 2, 1 banding 3, 1 2 3. Oke. Terus selanjutnya untuk mengurangi beban dari atap itu sendiri, kita gunakan rangkanya pakai baja ringan. Oke kan? Sudah bawahnya kokoh, kolomnya kokoh, dindingnya kokoh, atapnya yang dipikul enteng, cuma pakai baja ringan. Oke ya. Nah sekarang setelah rangkanya kita pakai baja ringan itu sudah enteng, penutup atapnya kita pakai multi roof. Pakai multi roof yang enteng. Di pasaran sekarang banyak pabrik yang mencetak untuk penutup atap itu atau genteng itu pakainya singalung, sen. Jadi dia enteng. Kalau untuk rumah
ukuran 6 kali 10, mungkin kalau dikumpulkan bobotnya kurang lebih paling ya 3 kuintal lah. Jadi kan untuk beton-beton di bawahnya tapi tidak memikul berat untuk genteng. Terus saya gambarkan sekarang. Ambruk pertama karena beban yang diterima sama dinding ini terlalu berat. Sudah kita akalin, atasnya pakai multi roof, enteng. Terus ambruk yang kedua, biasanya kayunya pada jatuh karena kayunya sudah rapuh, kayunya ini. Nah ini pakai baja ringan. Baja ringan itu mengikatnya sama dinding dan mengikatnya satu sama lain karena pakai baut. Setiap kali pertemuan di pertigaan perempatan semuanya pakai baut, otomatis dia akan lebih terikat dengan kencang. Berarti kalau ada goyangan, sudah multi-nya kenceng, rangkanya kenceng, dan dia konektornya ke sini, kita pakai dinabol juga kenceng. Berarti atap sudah aman karena enteng dan semua terkonek dengan kenceng. Lah ke bawahnya lagi kita ada untuk meratakan beban untuk memikul atap, kita kasih ada ring balok yang kuat. Di bawahnya untuk memikul atap ini kita nggak bebankan ke dinding, kita bebankan kan untuk kolom struktur. Setelah kolom struktur turun ke bawah, kita bebankan sama slope. Slope-nya nggak slope biasa, kita pakainya slope 15 kali 35 dengan campuran beton yang bagus dan pembersihan yang bagus. Setelah turun ke bawah, ada leher untuk sakar ayam yang kuat. Ke bawahnya lagi pakai sakar ayam, ke bawahnya lagi ada pegas yang tadi kita pasang untuk as tampang, dan ke bawahnya lagi masih ada trucuk ataupun pakai pancang. Oke, sekarang saya kembali ke awal. 100% tidak retak ya nggak mungkin karena dinding pakai bata merah ataupun pakai herbel. Cuma kalau bentuk bangunan seperti ini, insya Allah kalau kena goncangan paling 6 sampai 7 skala Richter nggak akan ambruk total. Paling terjadi keretakan wajar seperti itu. Yang utamanya penghuninya akan selamat. Terima kasih. Mudah-mudahan berbagi cara dan berbagi pengalaman saya ini akan bermanfaat buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat semua. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara share, like, and comment. Silakan kalau kurang jelas boleh tanyakan saya lewat komen. Nanti akan saya balas lewat komen. Terima kasih. Salam Asanka INT.